melawan kezaliman. Salam cengkram, satu komando, NKRI harga mati. Rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas, itulah semboyanku. Di sini kami membela kebenaran dengan segala kekuatan. Ayolah kawan, rapatkan barisan demi sebuah keadilan. Harapan rakyat Indonesia maju, bersatu dalam satu padu dengan segenap jiwa, dengan segenap raga untuk Indonesia. Harapan rakyat Indonesia maju, bersatu dalam satu padu dengan segenap jiwa, dengan segenap raga untuk Indonesia. Sorak-sorak lantang di depan, pastikan kita satu, bersama dalam satu mimpi. Bertekad kuat dalam hati, bersatu padu membangun negeri. Api menyala, asa membara, semangat berkobar di dada. Pengorbanan dan doa meraih berkah bersama, demi harapan rakyat Indonesia maju. Api menyala, asa membara, semangat berkobar di dada. Pengorbanan dan doa meraih berkah bersama, demi harapan rakyat Indonesia maju. Harimau bersatu, harimau bersama, harimau kita maju. Harimau salam cengkram, harimau berjaya dan berdaya, harimau satu komando, harimau NKRI harga mati. Harimau rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Harimau berjaya dan berdaya, harimau satu komando, harimau NKRI harga mati. Harimau rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Harimau bersaya dan berdaya, harimau satu komando, harimau NKRI harga mati. Harimau rawe-rawe rantas malam.
Ketua DPD Subang. Dan ini Pak Sekretaris DPW Jawa Barat. Ini selaku Koalisi Pengamanan DPW Jawa Barat. Nah, ini Wakil Ketua DPW Jawa Barat. Yang lainnya teman-teman dari para ketua PAC se-Jawa Barat. Teman-teman datang ke sini Pak sedikit prihatin dengan kondisi yang ada di Kabupaten Subang. Kami sendiri selaku peran sosial kontrol sebagai peran serta masyarakat. Hasil dari investigasi kami, temuan-temuan kami di lapangan, hasil kami merasa angguran, dan bukan hanya kami di sini, tapi ketika ditemukan di sini kami komunikasi. Tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini kami akan melakukan selaku warga masyarakat Subang, kami hasil daripada kami semua kami datang ke di sini bukan serta merta kami mekanisme dan kami sudah membuat mekanismenya dari bicara, bersurat sampai sekarang kita berkumpul. Kami berharap dari awal kami bicara ada respon yang baik dari semua birokrasi yang ada di Subang, ada beberapa dinas-dinas terkait dan teman-teman di lapangan Pak. Jadi untuk itu kami berharap walaupun kami tidak bertemu Bupati, Pak Kasih sebagai wakilnya insya Allah akan bisa mendapat aspirasi kami semua. Siap, setuju teman-teman? Iya. Itu ya karena memang bukan dipaksa ya Pak, bukan terpaksa. Maaf saya salah bicara, bukan terpaksa, karena dipaksa dari nurani kami semua hadir di sini Pak. Dan memaaf kami juga ketika kami berbondong-bondong datang itu ya karena kami punya kepentingan seluruh warga masyarakat Subang. Karena memang kami memilih Bapak dengan Pak Bupati juga kami yang memilih, yang mencoblos kami. Dalam hal ini juga kami tidak melebihi batas apa yang jadi kewenangan kami, tidak melebihi daripada hak-hak kami. Kami memperhatikan. Jadi intinya begini Pak, ketika Subang ini sudah mulai integritasnya banyak investornya, kami bukan anti investor, kami sangat mendukung ada investor Subang karena kami akan tertarik sekiranya investor datang Subang itu bisa bermanfaat buat orang Subang. Nun saya mohon maaf, apabila hanya manfaat buat 1 dua gelintir orang buat apa? Sedangkan kami di sini juga sangat membutuhkan semua. Karena investor datang itu agar sekiranya bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau masih tidak sejahtera, kami temukan di lapangan juga dengan sebatas kewenangan. Tapi ketika kami mengadukan, kami harus mengadu kemana? Kalau bukan orang tua kami itu Bapak Bupati yang mengelola dalam Kabupaten Subang. Nah, itu kami bertemu sini, maaf sekali Pak, dan kami tidak ada maksud tujuan yang anarkis. Kami menyampaikan pendapat kami Pak itu didasari oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang, dan kami mempunyai hak untuk berbicara. Untuk itu kami dengan berbicara bersama kami seluruh Jawa Barat, para ketua DPC Jawa Barat merestui kalau kami ini akan mendapat untuk lebih detail dan lebih jelasnya Pak, saya akan menjelaskan paparan-paparan yang berikutnya sama Pak Sekretaris Wilayah. Seperti yang sudah dipublikasikan besar-besaran baik di media cetak maupun di media online, bahwa kita semua tahu, mungkin kita harapkan juga ya Pak, ke depan itu Subang itu menjadi kawasan ekonomi khusus, dan itu sudah mulai dirintis dengan dihamparkannya karpet merah untuk salah satu perusahaan yang akan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Subang. Cuman persoalannya sebelum perusahaan itu masuk juga sudah banyak PMA juga dengan PMA ya, investasi asing masuk ke Subang, dan sudah mungkin ada beberapa tahun ya sudah berlangsungannya, sudah berjalan. Cuman kita lihat ada beberapa perusahaan yang justru dalam tanda petik menyalahgunakan kebaikan kita dengan menghamparkan karpet merah bagi mereka. Nah,
mungkin di sini kami ingin berdiskusi sekali lagi seperti saya tadi di awal sampaikan, sehingga nanti substansinya atau akar permasalahannya kita bisa bicarakan. Jadi mungkin pada prinsipnya investasi itu kan masuknya diharapkan bagaimana tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan bijak ya. Nah, dalam rangka mungkin dalam pertumbuhan ekonomi positif itu satu parameternya mungkin atau parameternya adalah terserapnya tenaga kerja atau menurunnya angka pengangguran satu. Kedua, adanya penekanan terhadap angka kemiskinan. Dan yang lebih luas lagi adalah tercipta keadilan sosial khususnya bagi seluruh warga masyarakat Subang atau minimalnya warga masyarakat sekitar perusahaan. Nah, makanya kami tidak ingin berbicara mengada-ada ya. Sebenarnya kami juga yang pertama itu ingin kita komben Pak. Jadi kami sudah punya data nih. Nah, mungkin Pak Bupati bisa sampaikan dengan investasi itu masuk, peningkatannya pertumbuhan ekonomi Subang itu seperti apa? Karena belum kami sempat tanyakan kepada KBPS di sini. Terus angka penganggurannya atau penciptaan lapangan kerja dan sehingga bisa menyerap lapangan kerja seperti apa? Ya. Terus pertumbuhan artinya keadilan sosialnya sudah tercipta seperti apa? Nah, kalau ada kejomplangan, artinya tadi ada kesia-siaan ketika investasi masuk itu ternyata dia merubah secara positif itu, kendalanya apa? Nah, nanti akan kami paparkan dan itu kami mohon jadi perhatian. Nah, mungkin seperti dulu mangga Pak Bupati. Nuhun dan teman-teman semua pengawas dari Subang aja juga dari beberapa daerah. Nuhun sekali lagi. Tadi yang ditanyakan bahwa memang alhamdulillah ya, saya bersyukur bahwa Subang ini jadi rujukan investasi nasional dengan ditetapkannya dua kawasan ekonomi khusus yaitu Subang Smartpolitan dan Patimban. Itu di bulan Agustus 2024. Nah, dan itu ditargetkan, tadi bisa target ya, ditargetkan dari dua kawasan itu bisa di atas 140.000 karyawan. Ya, lebih ya, luar biasa sebenarnya gitu ya. Hanya ini kan masih by proses, belum running, masih dalam proses pembangunan. Termasuk salah satu yang digembar-gemborkan di media adalah pabrik BYD. Nah, itu ditargetkan 18.000 karyawan. Mas, kita juga, saya pribadi juga belum tahu 18.000 itu adalah apakah itu lokal atau juga ada tenaga kerja asingnya gitu. Itu kan datanya belum kita dapatkan, mungkin Pak Ronan ya, belum kita dapatkan. Karena memang perusahaan juga masih pembangunan, belum running. Ya kita harapkan memang sesuai dengan janji kampanye kami bahwa kami ya Pak Bupati ya dan Hani saya dan Pak Bupati menjanjikan bahwa kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan paling tidak di 60-90% itu orang Subang. Punten ya ini kelokalannya kita. Iya, orang Subang begitu. Karena kan tadi lingkungan sekitar dulu dong. Betul. Kalau cek bahasa Arabnya Dawil Kurba yang paling dekat harus diprioritaskan ya. Prioritaskan gitu. Jangan sampai nanti meskipun nanti urusan yang teknik-teknik ya misalnya tentang kelistrikan kalau orang Subang nggak ada masa harus dipaksa. Pasti harus ngambil ya secara intinya pasti dari secara tidak harus dipaksa tapi paling tidak di level supervisor ke bawah itu kan Pak Bupati sudah menyampaikan sebelumnya dengan Pak KDM juga ke pihak Subang Smartpolitannya bahwa itu kita ingin bahwa itu harus Subang. Nah, itu bicara untuk planning yang sekarang yang memang ke depan akan jadi kawasan itu masuk di Patimban. Kita harapkan bahwa itu adalah orang Subang yang bisa bekerja dan itu akan insya Allah akan dikawal dan kita sudah Pak Bupati juga sudah menegaskan Pak Kadis untuk betul-betul yang menerima lowongan-lowongan ya sesuai dengan kebutuhan kan nggak bisa juga punten ya misalkan kita memaksa perusahaan itu menerima orang Subang dengan kualifikasi yang tidak dibutuhkan kan pasti harus sesuai dengan kualifikasinya tapi paling tidak kualifikasinya sesuai lulusannya sesuai dan itu orang Subang itu harus menjadi prioritas itu udah komitmen itu sudah kita sama-sama sampaikan ke pihak perusahaan. Hanya cuma saat ini belum berjalan. Ada pernah online, tapi langsung lock ya. Karena mungkin seluruh Indonesia tuh
yang daftar gitu, karena dibuka umum. Tapi kita tetap mengharapkan bahwa penerimaan lapangan pekerjaan itu kerjasama dengan dinas tenaga kerja. Kalau dinas tenaga kerja yang bermain, saya dengan tegas bisa menindak. Tapi kalau nanti punten, misalkan ada HRD HRD di jalanan yang model-model gitu kan kita nggak bisa menindak karena memang lebih cenderung di bawah kontrol kami. Tapi kalau kita minta supaya mereka agak kerjasama dan dinas tenaga kerja, kalau bapak-bapak akan semua menemukan anak buah kami bermain, kami bisa menindak. Ya, tidak mengundurkan jabatannya atau dipindahin gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang sudah berjalan? Memang kalau yang sudah berjalan beberapa perusahaan waktu pendiriannya belum terkoordinasi. Kita maklumi juga yang memang untuk masuk pekerjaan situ kadang-kadang harus punten ya, ini real dan Bupati sudah komitmen pokoknya nggak boleh lagi ada transaksi uang untuk masuk ke perusahaan yang itu. Di kampanye pada saat debat kandidat dulu justru menyampaikan tapi dalam perjalanan dulu kan ada saja yang model begitu. Nah kita belajar dari pengalaman itu, kita nggak mau lagi ada hal seperti itu. Biarkan orang mau kerja karena nggak punya uang. Betul nggak? Betul. Ya, kalau punya uang ngapain kerja? Udah gitu kan? Jadi mencari uang itu karena sekarang mau cari kerja tapi diminta uang. Nah itu kan repot. Itu yang kita tegaskan di periode kepemimpinan Pak Bupati, itu hal seperti itu juga sudah terjadi lah. Nah, sebentar saya jawab itu dulu ya. Ya itu kan Pak. Selanjutnya begini Pak. Ada berapa memang yang pegawai TKA yang di perusahaan-perusahaan PMA itu akhirnya deportasi. Karena memang tidak izin tinggalnya dan sebagainya gitu. Setelah itu kelihatannya memang tidak ada lagi gerakan. Makanya ketika nanti ada data yang disampaikan oleh Kang Farman ya, teman-teman dari LSM ini sangat membantu. Kami akan menindaklanjuti karena ketika mereka tidak didata, mereka kerja, kami nggak dapat apa namanya? Ya, apa pajak apa namanya untuk orang retribusi kan itu kan rugi 2 kali. Mereka kerja ilegal, yang kedua kami tidak dapat apa-apa dari kader mereka. Jadi terima kasih kalau selain nanti dari sisi kami, tentu saya minta ke Pak Kadis benar melakukan, tapi kita bisa komparasi data yang dimiliki oleh anak-anak semua, menjadi masukan kami. Oh di sini. Jadi kalau mau dibeli data anak, kan kami harus kira-kira di mana ya kan saudara. Tapi kalau ini datanya Pak, yuk kita cross check data mana ada, ya kita akan melakukan. Kita meskipun bukan tugas DPRD, bukan tugas Pemda ya, tapi itu kan kita sampaikan ke provinsi tindak lanjutinya gitu ya. Tapi memang karena kewenangannya di kita. Nah data itu mungkin kami harapkan bisa kita miliki di beberapa tempat masukan. Termasuk tadi saya pikir kan ketika ada UMK yang sudah kita tetapkan, upah itu sudah di pabrik bersama ya, di kerja formal namanya, itu sudah sesuai dengan UMK. Tapi kalau sekarang ada informasi ada yang kerja di pabrik, nanti kita buktikan ya. Saya minta data itu. Terima kasih Pak Wagub. Ya, maksudnya nanti minta data itu untuk kita tindak lanjuti. Dan untuk kebaikan kan kita tujuannya sama-sama. Terima kasih gitu. Terima kasih Pak Wagub. Kadis Pak Sedua dan rekan-rekan ketua DPD dari DW, Pak Syafil, saya sekretaris DPD Subang Pak. Siap. Pengaruh juga Pak Kadis, saya Hamid Pak Pasda. Ya mungkin tadi yang disampaikan Pak Wagub kita apresiasi Pak. Gitu kan, apalagi tadi bicara TKA ya, lalu dibahas panjang lebar gitu kan. Terus tadi Pak Wagub menyampaikan untuk yang BYD gitu kan, ini belum tahu tenaga kerja mana yang akan digunakan. Nah kalau selalu kami ada regulasi Pak. Setelah pendirian perusahaan itu ada BLKP ya, itu Pak Kadis wajib lapor ke tenaga kerjaan. Itu kan apa? Wajib mereka nih apa ya nanti di perusahaan apa nih berapa tenaga kerja yang akan digunakan, berapa tenaga kerja asing yang akan digunakan. Itu ada Pak waktu LKP itu. Sementara kan di sini tidak dijalankan Pak, banyak banget. Kita apresiasi Pak. Bicara ini menyerap tenaga kerja 18 gubernur itu KBM Pak Gubernur. Kita senang Pak. Dibuat satgas anti preman kita dukung. Tapi preman yang sesungguhnya yang melanggar regulasi itu kenapa didiamkan? Apa langkah negara di sini? Sementara bapak-bapak duduk di sini sebagai perwakilan negara.
representasi kepanjangan tangan negara yang ada di wilayah kabupaten. Undang-undang jelas mengatakan Pak, itu pelanggaran pidana. Membaca ini kita panggil semuanya. Siap. Ya, kalau sekarang jauh juga kan pasti nggak akan puas karena belum ditindaklanjuti kan. Ya, oke. Dan Pak Wagub juga kan bukan laki-laki pemuas, Pak. Jadi maksudnya nanti dari pertemuan ini masukan dari teman-teman yang luar biasa ini saya akan diskusi sama Pak Asa 2, sama Pak Kadis apa yang termasuk yang poin-poin nanti yang disampaikan Pak Ketua ya, yang itu sudah saya katakan secara sekilas. Kita akan terus nanti kalau pertanyaan berikutnya apa yang dilakukan. Nah, kalau kita beri setback nanti pasti di debat lagi nih, bukan saya ngomong kan panjang nih. Tapi sebagian teman-teman belum mulai sholat duhur juga kan gitu. Belum makan juga Pak Abu. Jadi saya bukan mau menghentikan Pak Sekwer ya, Pak. Jadi tapi biar kita lebih efektif, apa yang tadi sampaikan masukan-masukannya, kasih waktu seminggu. Ya, nanti kita ketemu lagi tapi nggak usah banyak-banyak lah. Paling 2.000 orang lah. Apa tadi kamu ya jalan dolim berarti. Siap. Insya Allah saya akan Pak Dirutesnya datang. Ya. Jangan sampai kami cibabatnya nanti tong sudah terima dulu kenapa? Makanya saya bilang kasih waktu 1 minggu teman ya kalau baik-baik Pak. Siap. Nanti Kalau saya biar di dengan ruang saja, dengan ruang di tempat saya aja, soalnya gitu. Nanti saya diskusikan ini semua diberesin supaya nanti hasilnya seperti apa. Mungkin saja akan bantuan di lapangan orang tuh bisa, gitu kan bisa jadi gitu ya. Nah, gitu kan bisa saya tuh melakukan itu karena mungkin ada kewenangan-kewenangan yang lain. Akan harus demo kan itu misalkan itu. Bisa, ini misal aja yang mau. Ada segitu Pak kita penyampaian. Kan kalau kita demo Pak kesana harus dia ngobrol gitu ya, ngobrol gitu. Nanti Itu ini saya terima. Oke, siap. Nah, tadi Pak Wagub izin Pak tadi menyampaikan 2019 sempat melakukan sidak. Ada nggak punya izin tinggal Pak? Kenapa nggak ditindak itu perusahaan pemberi kerjanya? Pidana itu Pak. Kan gitu kan? Ini supaya efek jerah. Kalau yang seperti ini Pak, mohon maaf ya. Di Subang selalu seperti ini. Di BYD itu Pak, kami pernah investigasi ke sana Pak. Sopir cator saja TKA. Kita tidak asing Pak. Kalau sopir cator anak saya juga bisa kan gitu kan. Mohon maaf Pak. Kan sesuai bidang tadi. Kan gitu kan. Ini yang harus diperhatikan Pak. Oke, tidak ada kewenangan. Kita sudah pernah beberapa kali diskusi dengan Pak Kadis. Tapi apa langkah dari Pemkab Subang sendiri dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja? Anda nggak berkirim surat ke Dinas Provinsi Pengawasan atau ke Imigrasi? Kita minta data saja di Disnakertran Pak, di Kabupaten Subang nggak punya Pak, di Pemkab. Terus disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja bahwa ada 100 tenaga kerja asing di PT SPS, Superior Persoalan Sukses Pak, di Kedawung. Sementara dari Dinas Provinsi, RPTKA yang masuk 54 Pak. Ini kan indikasi kami menemukan ada 350 TKA asing Cina. Nah ini kan sementara Satgas Penanganan menangkap orang-orang yang menjual aqua 10.000, ada perusahaan yang merugikan negara. Ini merugikan negara Pak, karena tadi dengan divisa kan, didiamkan. Nah ini hukum itu berlaku adil Pak. Tidak tajam ke atas, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan gitu kan. Jadi kalau bicara ke sana, contoh Pak Abu tadi menyampaikan di BYD tadi nanti sesuai kualifikasi. Kenapa? Langkah apa Pemkab Subang untuk itu? Kenapa nggak membuat BLK? Misalnya nih, kan gitu harus ada langkah strategis. Apa yang akan diambil oleh Pemkab untuk menyikapi itu supaya menyerap tenaga-tenaga kerja dari Kabupaten Subang? Yang tadi Pak Wagub 60-90% luar biasa Pak. Tidak ada pengangguran di Subang Pak. Kan itu. Nah terkait akhirnya menginjak kedua Pak, terkait masalah UMK. Saya nggak yakin kalau bapak-bapak nggak tahu. Ini besok sudah ramai Pak. Di pengaduan Pak Bupati ada kan laporkan Rey, itu berapa di tabel Disnakertran? Yang paling banyak terkait UMK Pak, upah minimum kerja. Sementara kami sudah diskusi dengan Pak Kadis terkait upah minimum kerja itu Pak, itu pidana Pak ketika pengusaha tidak membayar sesuai upah minimum. Pidana Pak, tidak perlu diparcip, tidak plastik.
Kami kemarin dengan Pak Kabid Pengawasan sudah diskusi, itu pidana. Di pasal 185 Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Di pasal 88E-nya Pak itu, pengusaha menggaji karyawan, itu pidana. Apa langkah Pemkab sendiri ketika menemukan ada Kitsuryo, Pak, saya sebut ini perusahaannya, ada Glory Apparel Indonesia, ada Dayung, ada Joyung, masih banyak, Pak. Data kami sudah sampaikan ke Pak Kadis. Jadi kalau bicara, ya mohon maaf Pak, kalau misalnya Bapak ngomong nggak tahu, kok saya nggak percaya Pak. Di medsos itu berseliweran Pak. Ada bahkan di Glory itu magang Pak, sistemnya 3 bulan. Ini boleh secara undang-undang. Nah, undang-undang ini kan representasi Pak. Ini kan marwah negara ini Pak. Nah, Bapak-Bapak sebagai kepanjangan tangan negara harusnya menjalankan ini, mengawal ini undang-undang regulasi ini kan. Itu Pak. Nah yang ketiga mungkin terkait tata ruang Pak. Kebetulan Pak Kadis juga ini kan PLT PUPR. Sampai hari ini Pak, kemarin saya juga diskusi juga. Perda yang masih dipakai itu Perda tahun 2014. Untuk di Pantura itu kawasan zona pertanian, bukan zona industri. Tapi sampai hari ini banyak di kawasan Pantura itu pendirian perusahaan, mulai dari patok besi sampai Pamanukan. Ini perusahaan berjejer, ada Suluhu, ada Texpia, ada MNN, ada BMP, ada Maxvoka. Nah, langkah Pemda sendiri apa? Apa perusahaan-perusahaan ini berizin? Kalau benar berizin, tidak apa? Kita nggak akan diam nanti, karena kami sudah pelajari undang-undangnya Pak. Kita akan inventarisir perusahaan-perusahaan yang nakal ini Pak. Kalau tidak langkah strategis dari Pemkab sendiri terkait UMK, apa malahnya sih? Jadi jangan sampai misalnya gini, masyarakat itu teriak Pak. Banyak di medsos, di Facebook, di TikTok, dan pengaduan ke kami itu banyak banget. Khususnya UMK ya Pak. Terkait tata ruang kemarin juga kami diskusi dengan Pak Kadis. Itu Pak Abu, langkah apa sih Subang gitu Pak? Pemkab Subang sendiri menyikapi seperti ini. Langkah yang strategis apa sih Pak? Gitu. Bukan hanya kita bicara kawasan ekonomi khusus itu Pak, menyarap. Ya kita kalau mau memaparkan itu kita senang Pak, dengarnya Pak. Fakta di lapangan yang terjadi jauh panggang dari api. Matang-matang ya. Nah itu kan Pak. Kan gitu. Kan tadi misalnya Pemkab kita sesuai disiplin ini kualifikasinya. Nah langkah apa Subang? Pemkab Subang untuk itu supaya teman-teman dari warga Subang bisa bekerja di sana. Sekarang aja TKA supir traktor Pak, tenaga kerja kita yang kerja di BYD Pak, yang kuli-kuli itu dibayar dipotong Pak, cuma 60.000, 70.000. Boleh cross check Pak. Dipotong sama? Ada calonnya. Nah ini kan kasihan rekan-rekan. Nah kami sedih Pak ketika bicara misalnya ada teman-teman kami dari Karang Taruna ditangkap, diproses. Tapi yang jelas-jelas di mata ada preman yang benar-benar pengusaha-pengusaha yang nabrak regulasi, diem Pak, soalnya tak berdaya, lengkap, bingung Pak. Nah kita harus kemana gitu kan? Ngadunya. Tadi kata ketua, kita ngadu ke Pemkab. Pada rumput yang bergoyang. Nah kan gitu Pak saya bilang. Nah di sini Pak, dalam arti gini, ayolah Pak bareng-bareng. Bahkan kami menantang Pak Kadis waktu itu bikin MOU dengan kita Pak, beri kami surat tugas, kami buka semua itu. Tapi kan kita paham juga, Pak Kadis juga punya hierarki, nggak bisa saya sembarangan. Itu Pak Wagub. Jadi kalau bicara data, ayo Pak, saya kasihkan. Kemana perusahaan mana saja yang membayar di bawah MK, perusahaan mana saja yang tidak membayar upah lembur, hampir di seluruh Subang Pak. Asalkan ditindak. Asal tidak tegas Pak, sanksi. Kalau tidak percuma. Kan gitu kan. Ini PT Kitsuryo itu udah 6 tahun lebih Pak, masih membayar 60.000 per hari. Bayangkan. Sedih saya Pak kadang-kadang kalau dengar curhatan masyarakat gitu kan. Mereka minta kemana sih harus ngadu? Nah ini kami mungkin Pak mewakili lah, bisa dikatakan mewakili walaupun nggak seluruh, tapi saya yakin terwakili Pak, karena mereka harus kemana ngadu, karena tidak tahu langkahnya. Sementara yang ngadu ada pengaduan di tabel bupati yang lapor Kangre, tindakannya apa? Kan gitu kan, di tabel dinas tenaga kerja itu paling banyak, paling tinggi Pak, itu terkait UMK. Kami baca terkait UMK itu paling banyak
Nah, langkah Subang, Kabupaten Subang apa Pemkab? Memberi sanksi kah ke perusahaan? Dibiarkan, Pak. Perusahaan itu berjalan seperti biasa kok. Belum lagi kita bicara tata ruang, Pak. Banyak di Subang ini perusahaan-perusahaan yang melanggar tata ruang. Tapi Pemkab sendiri apa? Oke. Kan gitu Pak Wabu. Terus kemarin kita juga ngobrol dengan Pak Kadis terkait tadi Pak Wabu menyampaikan kita nanti menyerap. Tapi perdanya sendiri sampai kan digodok terus Pak. Dari tahun berapa itu? Saya dari kecil tuh Pak di Subang sampai sekarang nggak mateng-mateng kan gitu kan. Ya kita kalau bicara tetangga Pak Karawang sudah ada perda ketenagakerjaan. Di kita dari dulu digodok terus Pak. Belum mateng. Ya itu kan, nggak mateng-mateng. Batu lu digodongin. Kan gitu Pak. Ini masa gini. Mau diinum jeung jeri. Ini kan gini, di mana letak sensitivitas pejabat gitu Pak? Kan gitu kan, ketika mendengar ini kan harus pejabat harus sensitif kan gitu kan. Karena kan tadi kata Pak Sekwil, pejabat itu ketahui jawabannya bukannya di dunia kan, itunya Pak Akhir kan gitu Pak. Parman Karena Pak Wagub ini kan Pak Kiai kata balik gitu sih. Itu agak gampang kan. Iya, mungkin bisa di. Kalau kami nih Pak, kalau bicara kita gitu Pak, kami ini hanya bisa menyampaikan Pak. Karena bukan penentu kebijakan, bukan punya kewenangan. Tapi secara hisab Pak, kita nanti di yang mulahir Pak, saya ditanya kamu tuh sebagai LSM apa tugasnya? Saya sampaikan Pak. Permasalahan Yogi saya sudah selesai Pak. Bapak yang digaji yang difasilitasi negara sebagai representasi perwakilan negara di kabupaten gitu kan, apa langkahnya? Nah ini kita pengen tahu Pak, langkah strategis apa sih yang akan dijalankan untuk kami di Subang Pak? Ya, LSM Harimau DPC Kabupaten Subang melaporkan.